Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, banyak lagi nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, dengan kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita bicara masalah zikir, ya. Kita bicara zikir karena apa? Karena seseorang itu bisa berbahagia dengan zikir. Makanya judul kita hari adalah berbahagia dengan zikir. Setiap muslim pasti sudah mengetahui dan memahami bahwa zikir itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat besar faedahnya. Di mana zikir merupakan amal yang efektif yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dikatakan zikir itu amalan efektif dan banyak manfaatnya ya? Karena yang pertama, zikir atau mengingat Allah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa saya bacakan dulu ya dalam surat Al-Ahzab ayat 47. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang hari. Ya, Masya Allah ya. Jadi di sini kita diingatkan oleh Allah bahwasanya kalau kita sering berzikir, sering mengingat Allah itu pada hakikatnya itu perintah Allah. Kalau itu perintah Allah berarti kalau kita melakukannya, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan di sini dikatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 47 kita suruh mengingat Allah bertasbih di waktu pagi dan petang hari. Nah, misalnya kita tetap biasa ya, misalnya kita zikir amal surat kita di pagi dan di sore hari karena itu mewakili di pagi dan di sore hari. Walaupun sebenarnya kita zikir di kapan saja ya, waktunya pagi, siang sampai sore sampai malam pun ya. Nah, tapi di sini intinya adalah kita harus mengingat Allah ya apa itu supaya dengan kita mengingat Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Bahkan ini dikatakan ya, saya tambahin di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 152. Jadi kalau kita banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Masya Allah ya. Itu ya, kenapa kita harus berzikir? Dan karena zikir adalah perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah zikir juga bisa menenteramkan hati. Masya Allah, kadang dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali ya, mungkin godaan kita, ujian kita, masalah-masalah kehidupan kita ya. Oleh karena itu kembalilah kepada Allah. Perbanyaklah kita berzikir kepada Allah ya, banyak mengingat Allah karena mengingat Allah ya itu bisa menenteramkan hati kita. Nah, dalam surah Al-A'raf ayat 28 Allah mengatakan ya, ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Jadi ingat Allah tentram hati. Misalnya bagaimana kita sudah mengingat Allah hati tidak tentram, mungkin zikir kita yang masih sedikit. Mungkin zikir kita yang belum maksimal, mungkin kita belum hanya sekedar di lisan saja, belum kita memaknai zikir tersebut. Oleh karena itu, kita zikir apa yang kita ucapkan, ya, kita sebut nama Allah dengan lisan kita, basah lisan kita dengan zikir, kita juga memahami artinya dan kita juga mengamalkan, ya, perintah-perintah Allah dengan rangkaian zikir kita dalam bentuk perbuatan. Nah, zikir bisa dalam bentuk ucapan, lisan, juga bisa dalam bentuk perbuatan dengan melakukan amal-amal soleh. Dan selanjutnya adalah ya, kenapa kita perlu berzikir dan zikir itu membuat kita bahagia adalah kalau berzikir itu akan mendapatkan 4 keutamaan ya. Tidaklah suatu kaum ya yang berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Ya, rahmat meliputi mereka dan turun ketenangan atas mereka dan Allah akan selalu menyebutnya pada siapa yang ada di sisinya. Hadis riwayat
muslim. Jadi, Masya Allah ya, jadi kalau kita misalnya berzikir itu ya, nanti akan ya para malaikat akan mengelilingi kita. Turun rahmat dari Allah, turun ketenangan atas mereka, atas mereka ya kata Allah tadi. Dan Allah akan menyebut kita ya pada siapa yang ada di sisinya. Jadi keutamaannya banyak banget gitu ya. Jadi jangan sampai kita melalaikan masalah zikir ini. Karena dengan zikir ini Masya Allah ya banyak sekali faedahnya. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil manfaat daripada zikir ini adalah dapat meneguhkan keimanan dan jiwa. Ya, dapat meneguhkan keimanan dan jiwa kita. Jadi Abdullah bin Basar radhiyallahu bahwa seseorang berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak atasku. Beritahukan kepadaku apa yang harus saya pegang teguh dengannya." Beliau bersabda, ya, Rasulullah bersabda, hendaknya lisanmu selalu basah dari berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Masya Allah ya. Tadi kalau kita ingin teguh iman kita, jiwa kita ingin teguh ya, perbanyaklah kita zikir, basahilah ya lisan kita dengan zikir. Itu tadi, dengan zikir kita akan terjaga. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan kita selalu banyak ingat pada Allah, zikir pada Allah, akan dituntun hidup kita, akan dijaga oleh Allah hidup kita. Masya Allah, itu kebaikan luar biasa ketika Allah telah menjaga hidup kita, untuk hidup kita. Asal tadi kita minta petunjuk kepada Allah, zikir pada Allah, ya, zikir dalam bentuk lisan maupun zikir juga dalam bentuk perbuatan. Nah, apalagi kenapa kok kita perlu berzikir ya? Amalan terbaik. Ya, nah ini saya bacakan hadisnya ya dari Abu Darda radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan sebaik-baik perbuatan, lebih bersih dan suci di hadapan Tuhan kalian dan lebih tinggi derajatnya dan lebih baik daripada berimpak dengan emas dan perak, bahkan lebih mulia dari kalian berjumpa dengan musuh lalu kalian pegal leher mereka dan mereka memegal leher kalian syahid. Mereka berkata, tentu. Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, zikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Amalan yang terbaik, yang tidak berat loh kita lakukan. Mungkin zikir kita ya tadi dalam tulisan pagi dan sore dengan amal surat kita. Zikir kita misalnya banyak mengingat Allah dengan membaca Al-Quran. Zikir kita dengan kita sholat dan mengingat Allah. Dan sholat wajib kita, sholat sunnah kita. Amalan yang terbaik kalau kita nyambung hati kita kepada Allah. Nyambung hati kita mengingat Allah. Masya Allah. Mudah Allah mudahkan ya buat kita untuk mengingat dan zikir pada Allah. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita perlu berzikir? Hatinya selalu hidup. Kita ingin hati kita hidup, banyak zikir ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda ya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dan yang mati. Muttafaqun alaih. Jadi kalau ingin hati kita selalu hidup, isi hati kita dengan banyak zikir pada Allah. Kalau kita banyak zikir pada Allah, hati ini jadi hidup. Jauh dari zikir pada Allah, bisa jadi hati jadi mati. Gak mau kan kita jadi hatinya mati? Kalau hati kita gak ingin hidup, hati kita terus ya connect sama Allah. Ya, hati kita terus ya menjadikan Allah itu adalah sumber kekuatan kita, sumber tujuan kita, sumber motivasi hidup kita. Masya Allah, hatinya akan hidup. Jaga terus sama Allah, dituntun terus sama Allah. Masya Allah, inilah kebahagiaan luar biasa, kebahagiaan ketika hati kita hidup dijaga Allah, dituntun Allah ya. Nah selanjutnya apa lagi ya, manfaat kenapa kita harus bisa atau perlu kita berzikir yang buat kita bahagia? Karena apa? Allah akan mengingat melebihi orang yang mengingatnya. Nah, jadi kalau kita banyak zikir pada Allah, itu akan mengingat kita jauh melebihi kita mengingat Allah. Masya Allah, kecepatan Allah ya, kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju kita. Nih saya bacakan hadisnya. Jadi Abu Hurairah dan Abu ya berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, saya berada menurut dugaan hambaku
dan aku bersamanya jika dia berzikir ya, dan aku bersamanya jika berzikir kepadaku. Jika dia berzikir dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika dia berzikir di dalam sekelompok orang, maka aku akan mengingatnya di sekelompok yang lebih baik dari mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bagaimana kecepatan Allah merespon zikir kita, melebihi aktivitas kita. Kita berjalan, Allah mengambil kita berlari. Itulah ya para pemirsa semua ya, kenapa kita perlu berzikir ya, kenapa perlu kita terus mengingat Allah dalam keadaan apapun ya, karena Allah itulah tujuan hidup kita, Allah lah sumber ketenangan kita, Allah lah sumber hidup motivasi hidup kita, karena Allah lah tujuan hidup kita. Mudah-mudahan dengan zikir ini Allah terus menenangkan hati kita, dengan terus kita mengingat Allah, Allah akan menjaga kita sehingga hidup kita terarah, hidup kita penuh dengan ketaatan dan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika saatnya kita pulang pada Allah, kita pulang dengan sebaik-baiknya bekal takwa dan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa semua. Saya yakin mungkin masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang saya miliki. Salah kilaf saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para pemirsa semua. Saya mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah bika fala taqnam tarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.